merasa Allah tidak adil pada saya gitu. Nah, sedangkan orang lain yang mempunyai maksiat, yang mabuk, yang narkoba, yang berzina, itu seakan-akan rezekinya dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Nana Channel 23, tempat berkumpulnya para pemberi energi positif. Teman-teman, saya akan sharing pengalaman pribadi saya. Saya pernah menyalahkan Allah, saya pernah suudzon kepada Allah, saya pernah di posisi tidak punya uang sama sekali, menyalahkan Allah. Kenapa merasa saya tidak neko-neko, saya tidak melakukan maksiat, saya merasa Allah tidak adil pada saya gitu. Nah, sedangkan orang lain yang mempunyai maksiat, yang mabuk, yang narkoba, yang berzina, itu seakan-akan rezekinya dilancarkan, seakan-akan hidupnya dimudahkan, seakan Allah itu nggak adil gitu loh, nggak adil. Saya selalu menyalahkan Allah, saya selalu bersuudzon kepada Allah. Kenapa saya yang jadi manusia yang baik-baik, jadi manusia yang nggak neko-neko, masalah hidupnya nggak selesai, rezekinya nggak lancar kayak mereka, usaha yang dijalani bangkrut, saya dimanfaatin. Astagfirullah. Ternyata saya sombong, teman-teman. Saya sombong, saya menganggap saya ini orang baik. Saya orang baik yang terzalimi. Saya selalu menyalahkan keadaan. Saya selalu bertanya, kenapa saya? Saya selalu menyalahkan Allah, saya selalu menyalahkan diri sendiri, tetapi saya tidak introspeksi diri. Kenapa hal itu terjadi kepada saya, teman-teman? Kenapa saya merasa Allah jauh dari saya? Kenapa Allah tidak menyayangi saya? Kenapa Allah tidak sayang kepada saya? Satu hal, teman-teman, kenapa saya merasa Allah jauh kepada saya? Karena saya juga jauh dari Allah. Saya tidak sholat, tapi saya fokus meratapi diri saya, teman-teman. Setiap hari saya mengeluh, setiap hari saya tanya kenapa sama Tuhan, tiap hari saya menyalahkan orang lain, tiap hari saya menyalahkan diri saya sendiri, tiap hari saya menyalahkan Allah, tetapi saya tidak introspeksi. Kenapa hal ini terjadi pada saya? Saya tidak sholat, teman-teman. Saya meninggalkan sholat. Saya setiap hari hanya meratapi, hingga pada suatu hari permasalahan yang menurut saya sangat besar terjadi pada saya. Saya mulai memperbaiki diri saya mulai mencari solusi, saya mulai memperbaiki sholat saya mulai bersolawat, saya mulai meninggalkan yang memberikan aura negatif ke saya, baik itu segi tontonan, baik itu segi pergaulan. Nah, segi tontonan, misalkan saya mulai memblacklist tontonan-tontonan yang memberikan aura negatif ke diri saya sendiri. Nah, dari segi pergaulan, saya memulai mencari-cari informasi bagaimana cara untuk meningkatkan value, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Nah, alhamdulillah perubahan mulai terjadi, teman-teman. Walaupun belum signifikan, saya mulai kembali bangkit. Saya memulai lagi buka catering harian. Saya mulai mempelajari income tambahan yang bisa menghasilkan. Saya mulai mempelajari freelance, affiliate TikTok. Saya berusaha untuk
membangun channel YouTube ini teman-teman. Dan alhamdulillah kewajiban saya ansur-ansur lunas teman-teman. Masih ada kewajiban, tapi insya Allah tahun 2025 insya Allah pasti lunas. Nah teman-teman, sebelum kita menyalahkan Allah kenapa kita begini, kenapa kita begitu, baiknya kita introspeksi kenapa hal itu terjadi kepada kita. Kita jangan fokus ke orang lain, kenapa si A orangnya begini tapi rezekinya lancar kayak air mengalir. Jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain teman-teman. Kita fokus aja untuk memperbaiki diri sendiri, kita fokus aja untuk meningkatkan value kita, dan tidak lupa Allah teman-teman. Allah sebaik-baik tempat untuk mengadu teman-teman. Allah sebaik-baik tempat untuk berkeluh kesah. Kita kembali kepada Allah. Allah menjamin kita teman-teman. Allah menjamin hidup kita. Allah tidak akan meninggalkan kita teman-teman. Walaupun kita berlumuran dosa, walaupun kita penuh dengan maksiat, walaupun kita bertahun-tahun meninggalkan Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita teman-teman. Bertahun-tahun kita melalaikan, bertahun-tahun kita tinggalkan Allah, kita bertaubat, Allah pasti akan merangkul kita kembali teman-teman. Jangan lagi kita bersuudzon kepada Allah teman-teman. Jangan lagi kita berprasangka yang jelek kepada Allah. Yakinlah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang teman-teman. Sejauh-jauhnya kita meninggalkan Allah, jika kita kembali ke pangkuannya, Allah pasti akan menerima kita teman-teman. Pasti Allah akan menerima taubat kita. Ayolah teman-teman, mulai sekarang jangan fokus ke permasalahan, tapi fokuslah ke solusi teman-teman. Jangan fokus, jangan habiskan waktu kita untuk meratapi hidup kita, tapi fokuslah kita untuk mencari solusi dari masalah-masalah itu. Dan jangan lupa libatkan Allah teman-teman. Libatkan Allah dengan semua urusan-urusan kita. Yakinlah teman-teman, pertolongan Allah itu pasti. Semangat terus, selawat terus.